Sore itu, langit tampak berwarna jingga keemasan. Hembusan angin lembut menyapu dedaunan, membuat suasana semakin tenang setelah hiruk-pikuk kejadian di bandara. Di sebuah gang kecil, motor tua milik Dot yang biasa dipakai Werweri, kini menjadi saksi bisu kisah baru. Bu Dokter duduk di jok belakang, mengenakan jaket sederhana yang kontras dengan aura elegannya. Tangannya perlahan meraih pinggang Bang Topan, yang dengan percaya diri mengendarai motor itu. Jalanan desa yang berliku-liku dilalui dengan santai, sambil sesekali melewati sawah hijau yang luas dan harum tanah basah setelah hujan. Bang Topan tersenyum kecil. Meski hanya terlihat dari sudut wajahnya, ia sengaja mengendarai motor perlahan, seolah tak ingin perjalanan itu cepat berakhir. Bu Dokter yang biasanya serius dan kaku di ruang praktik, kini tampak berbeda, wajahnya lembut. Matanya berbinar menikmati momen sederhana itu. Motor Dot berderum halus melewati jembatan kayu kecil. Suara air sungai di bawahnya menambah suasana romantis, seolah alam sedang mendukung perjalanan mereka. Burung-burung terbang rendah, langit semakin memerah, dan cahaya matahari sore jatuh tepat di wajah Bu Dokter yang sedikit menunduk karena angin. Perasaan yang tak pernah terucapkan tumbuh semakin kuat di antara mereka. Tak ada kata, tak ada janji, hanya keheningan yang penuh makna. Di setiap detik perjalanan itu, keduanya seakan mengerti bahwa kebersamaan sederhana di atas motor tua bisa menjadi kenangan paling berharga. Setelah melewati beberapa jalan setapak, mereka tiba di tepi bukit kecil. Motor berhenti, dan keduanya turun. Dari sana, pemandangan kota kecil terlihat jelas. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Angin senja berhembus, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Bu Dokter berdiri di samping Bang Topan, menatap ke arah cakrawala. Tanpa perlu kata kota, mereka sama-sama tahu mereka sedang jatuh cinta. Dalam diam, dalam perjalanan yang sederhana, namun penuh arti. Di rumah, Dot yang gagal terbang ke Australia masih rebahan dengan pikiran kusut. Tapi rasa kantuk yang tadi sempat menguasai, hilang setelah ia mendengar suara motor tuanya meraung di kejauhan. Hatinya langsung berdebar, itu jelas suara motornya sendiri. Dengan langkah buru-buru, ia keluar, mencoba memastikan. Dari kejauhan, samar terlihat lampu motor tua itu menyusuri jalan setapak ke arah bukit. Rasa curiga bercampur penasaran membuat Dot mengikuti jejak mereka, meski hanya dengan jalan kaki. Sesampainya di atas bukit, Dot bersembunyi di balik semak-semak. Matanya terbelalak melihat motor tuanya terparkir rapi. Sementara Bu Dokter dan Bang Topan duduk berdua di atas batu besar, diterangi cahaya lampu kota dari bawah. Mereka tampak begitu santai, tertawa kecil, saling menatap, lalu kembali bercerita. Bu Dokter tampak berbeda dari biasanya, senyumnya lebih lepas. Matanya bersinar, seolah menemukan kedamaian. Bang Topan, dengan gaya sederhana namun penuh perhatian, terlihat asyik mendengarkan, bahkan sesekali menimpali dengan ekspresi hangat. Dot yang biasanya cuek, merasa campur aduk. Ada rasa kaget, sedikit cemburu, tapi juga terhibur melihat sahabatnya dan Bu Dokter bisa sebahagia itu. Dari kejauhan, ia mendengar potongan cerita mereka tentang masa kecil, tentang perjuangan masing-masing, tentang mimpi yang kadang terdengar konyol, tapi penuh keikhlasan. Suasana semakin larut dalam tawa ringan dan angin malam yang sejuk. Dot akhirnya memilih mundur perlahan, tidak ingin mengganggu momen berharga itu. Meski hatinya masih sedikit berat melihat motor kesayangannya dipakai, ada kebahagiaan tersendiri mengetahui motor tua itu menjadi bagian dari kisah indah dua orang yang sedang jatuh cinta. Pagi itu, ayam jantan baru saja berkokok ketika Dot bangun dengan wajah masih kucel. Suasana rumah hening, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdecit. Tapi hatinya masih kepikiran semalam pemandangan Bu Dokter dan Bang Topan yang duduk berdua di bukit, ditemani motor tuanya yang jadi saksi bisu. Sambil cuci muka, Dot menghela napas panjang. Udahlah, gue pura-pura nggak tahu aja. Tapi tetap harus gue tanyain, gumamnya dalam hati. Dengan langkah malas tapi penuh tekad, ia menuju warung kopi langganan. Dan benar saja, di sana sudah ada Bang Topan yang duduk santai sambil menyeruput kopi hitam. Ditemani gorengan, Dot langsung duduk di depannya, menatap dengan sorot mata penuh tanda tanya. Bang Topan terkejut sebentar, lalu hanya tersenyum tipis.
Dot memasang wajah serius, meski di dalam hati ingin ngakak. Ia pura-pura menghela napas panjang, lalu mencondongkan badan. Dalam hati ia berkata, interogasi mode on. Bang Topan berusaha tenang, tapi jelas terlihat gelagatnya agak canggung. Tangannya memainkan gelas kopi, matanya melirik kanan-kiri, seolah sedang menyusun jawaban. Tanpa perlu suara keras, Dot hanya mengangkat alis dan menunjuk ke arah motor tuanya yang terparkir di samping warung. Bang Topan mengerti maksudnya. Sebelum sempat menjawab, tiba-tiba Bu Dokter datang membawa kantong plastik berisi pisang goreng. Senyumnya pagi itu merekah, dan entah kenapa membuat suasana semakin jelas. Dot terdiam sebentar. Ia ingin marah, karena motornya dipakai tanpa izin. Tapi suasana romantis yang terpancar dari wajah mereka berdua membuatnya luluh. Akhirnya, ia hanya menghela napas, meraih sebiji pisang goreng, lalu tersenyum miring. Bang Topan dan Bu Dokter saling pandang, canggung, lalu sama-sama tertawa kecil. Dot pun ikut tertawa, tapi dengan gaya khasnya yang sok galak. Di balik tawa itu, sebenarnya ia lega karena tahu kisah yang semalam ia saksikan ternyata bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari cerita baru yang mungkin akan berlanjut panjang. Sejak pagi itu di warung kopi, Dot mulai punya ide licik sekaligus kocak. Walau sempat kesal motornya dipakai buat ngedate gratis, tapi jauh di lubuk hati dia sebenarnya pengen melihat Bu Dokter dan Bang Topan beneran jadian. Malam harinya, Dot mulai beraksi. Ia pura-pura jadi mak comblang. Tapi caranya absurd. Pertama-tama, dia ngatur strategi dengan menulis catatan kecil yang isinya puisi cinta ala-ala horor. Bunyinya begini, jika kau tersenyum di bawah bulan purnama, jangan takut bila bayangan hitam mendekat. Itu hanya aku yang ingin jadi penerangmu selamanya. Catatan itu, dia tempel di helm motor Bang Topan. Dengan harapan Bu Dokter yang nemu dan salah paham, mengira Bang Topan romantis banget. Besoknya, rencana itu berjalan mulus. Bu Dokter benar-benar nemu kertasnya. Dan wajahnya merah padam. Bang Topan cuma bingung setengah mati karena nggak pernah nulis begituan. Tapi alih-alih membantah, ia malah senyum. Malu-malu. Dot yang ngintip dari kejauhan, ngakak puas. Tapi, kelakuan Dot nggak berhenti di situ. Suatu malam, ketika suasana rumah sepi, ia nekat bikin drama horor. Dengan kain putih bekas sprei, Dot pura-pura jadi pocong yang nongol di depan rumah Bu Dokter. Tujuannya biar Bu Dokter ketakutan, lalu minta Bang Topan nemenin. Ternyata rencananya sukses setengah. Bu Dokter memang kaget, tapi bukannya teriak, ia langsung lempar sandal ke arah pocong itu. Dot jatuh terguling, kainnya nyangkut di pagar. Bang Topan datang, bukannya nolong, malah ketawa ngakak sambil nyeletuk, "Ya elah, pocong KW." Bu Dokter akhirnya sadar kalau itu ulah Dot. Alih-alih marah, ia justru ikut ketawa. Anehnya, sejak kejadian itu suasana jadi cair. Malam itu mereka bertiga nongkrong bareng. Tapi tiap kali pandangan Bu Dokter dan Bang Topan ketemu, Dot bisa lihat ada percikan yang gak bisa dibohongin. Di dalam hati, Dot bangga, walaupun caranya absurd puisi horor. Drama pocong gagal tapi, perlahan Bu Dokter dan Bang Topan makin dekat. Ia sadar, kadang jodoh memang butuh sedikit bumbu konyol untuk terasa lebih manis.